Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada semua teman-teman ya. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan algoritma perulangan ya. Algoritma perulangan. Jadi kan algoritma itu dibagi, itu ada ada yang pertama itu adalah sequence ya. Jadi ada perintah yang berurutan, ada selection ya. Selection itu kita kenal adalah if sama case ya. Kemudian satunya lagi adalah perulangan atau repetition ya, atau looping ya. Nah, di dalam Delphi ya, dalam Delphi Pascal ini ya, Delphi sama dengan Pascal juga, kita mengenal ada tiga intinya. Ada menggunakan for, menggunakan repeat until, kemudian menggunakan while ya. Kalau menggunakan for itu jumlah perulangannya itu udah pasti, mulai dari kapan ya, mulai berapa sampai dengan berapa gitu ya. Jadi jumlah perulangannya diketahui di awal, sudah kita berikan nilainya ya. Sedangkan kalau kita menggunakan repeat until gitu ya, jadi perulangannya itu dilakukan, tapi di akhir perulangan itu kita menanyakan apakah kondisinya sudah selesai apa belum gitu ya, sehingga dikatakan di sini dia menggunakan repeat until ya, ulangi sampai dengan kapan, nah sampai dengan apa, nah kan gitu ya. Sedangkan untuk while itu perulangan juga ya, tapi pemeriksaannya dilakukan di awal. Jadi berbeda dengan repeat until tadi. Kalau while itu perulangan di awal ya, jadi ditanyakan sebelumnya, kemudian dia melakukan perulangan ya. Nah, perbedaannya dari antara repeat until dan while ini jadinya jelas gitu kan. Kalau repeat itu minimal dia lewat sekali ya, karena nanyanya kan belakangan ya. Sedangkan while itu dia pasti bisa minimal lewat sekali ya, karena ditanyanya di awal ya. Jadi bedanya itu aja antara repeat dan until ya. Sedangkan for ya itu jadi perulangannya tuh pasti dengan variabel yang sudah kita tentukan sebelumnya ya, namanya variabel loop ya, variabel perulangan ya. Sedangkan repeat variabelnya boleh apa aja, sedangkan while variabelnya boleh apa aja, yang penting ada mekanisme untuk menghentikan perulangan tadi ya. Kemudian ada lagi while not EOF ya. EOF itu singkatan dari end of while. Jadi dia akan melakukan perulangan sampai dengan kondisi file tersebut habis. Jadi biasanya kalau file itu ada marks atau ada tanda bahwa itu adalah end of-nya gitu ya. Nah, kalau dia akan berhenti kalau ketemu tanda itu. Nah, kira-kira inilah yang akan kita bahas kali ini ya. Akan kita bahas ini tentunya dengan contoh yang saya buat sederhana, sehingga kalian mengikutinya insya Allah akan menjadi gampang. Oke. Baik, kita mulai aja. Kita buka Delphi-nya. Nah, mengingatkan teman-teman kembali kalau ini sebaiknya kalau kita memang project awal gitu ya, projectnya pertama kali dibuat ya, kita buat folder baru lah gitu ya, buka folder baru sehingga nanti apapun semuanya tersimpan di sana. Nah kan gitu, saya berulang kali saya menyampaikan demikian gitu kan. Jadi kita buat folder baru dulu. Ini ya saya buat ya. Saya buat di sini, saya buat new folder. New folder namanya katakanlah apa ya? Latihan gitu ya, namanya latihan. Oke.
Nah, folder inilah nanti akan kita menyimpan projectnya di sana gitu. Supaya apa? Supaya jangan nanti isi project tersebut ada di mana-mana sehingga kita nyarinya susah ya. Kalau kalian kan langsung buka aja ya, kalau langsung buka aja nanti dia akan nyimpannya di defaultnya DLP ya, entah di dokumen, entah di mana, sehingga nyarinya nih kemarin saya buat ada di mana ya gitu. Oke, ini foldernya udah saya buat ya di sini ya, di latihan. Ini saya pindah ke sana. Sekarang kita buat project baru, kita buat window VCL ya, dari sini boleh ya, dari sini juga boleh ya gitu ya, mana aja boleh lah. Kalau saya sih senangnya dari sini aja, dari atas gitu kan, walaupun ada perbedaan gitu kan ya. Oke, ini saya buat di sini. Nah, pertama yang dilakukan ini kan dia tuh kan dia ada form 2 kan ini kan. Kenapa dia form 2 itu? Ya, karena default foldernya tidak di tempat yang kita bikin tadi gitu loh. Ini kita tutup dulu lah, kita close all. Yes. Nah, kita nggak usah simpan ya. Kita ini karena dia buatnya kan udah salah. Nah, kemarin saya senangnya di sini dulu di tool option itu ya. Kita berikan dulu dia default foldernya. Ini kan default foldernya di sini. Kalau di sini udah ada isinya, nanti dia jadi form 2 kan. Padahal yang kita bikin kan di sini. Oke, udah ya. Nih di sini nih. Di F5. Tuh di sini kan. Oke. Oke, kita save aja. Nah, udah. Oke. Ini saya close all dulu tadi karena dia bikinnya 2. No. Oke, kan kita ulang lagi. Nah, ini kan kalau kita lihat nih, ini kan tulisnya form 1 kan. Kenapa form 1? Ya karena di folder yang baru dibikin tadi memang nggak ada form yang lain ya, karena baru kita bikin gitu loh. Ya. Oke. Yang kemarin ya sudah terlanjur salah ya, nggak apa-apalah. Oke, udah ya. Nah, ini kalau kita save, jadi biasakan kalau bikin langsung disimpan aja. Jadi jangan udah ngetik banyak baru kita mau simpan kan gitu. Nah, ini kan tuh dia kan langsung ke sini kan ya, foldernya dia langsung tunjuk ya. Kemudian ini langsung ini kan unit 1 gitu ya. Udah biarin aja unit 1-nya kan. Toh nggak ada yang unit yang lain kita bikin. Oke. Kemudian dia minta nyimpan projectnya kan. Projectnya di mana? Kan di sini juga tuh dia. Ya, oke. Ini saya simpan. Dah. Ya. Nah, berarti kan udah aman kan ya, udah aman. Oke, pertama kita bikin form ini, apa sih yang udah terjadi gitu loh. Ini perhatikan. Nah, ini kan dia udah siapkan, kita ada unit, ada interface, ada uses. Uses ini tergantung dengan tadi kita bikinnya pakai apa. Kan tadi kita bikinnya VCL kan, maka semua VCL di sini yang keluar gitu. Kemudian ada type-nya, ada typeform 1, kelasnya ngambil typeform 1, ada private, ada public buat deklarasi secara public, n. Nah, gitu. Jadi perhatikan, tipe itu selalu diakhiri dengan n. Ya. Tipe selalu diakhiri dengan n. Kemudian ada var. Ya, var itu adalah variabel yang akan kita simpan. Kemudian ada satu lagi, kalau kita mau menggunakan konstanta, di sini kita ketikin konstanta kalau kita mau pakai. Ya. Jadi kita bisa ketikkan di sini kita mau pakai konstanta apa misalkan. Ya. Konstanta apa yang mau kita pakai ya. Udah. Kemudian ada implementation, ada ini directive ini ya. Udah, berarti kan kita mulai bikin programnya di sini kan. Ini n-nya n titik ya, perhatikan ya, n-nya n terakhir itu adalah n titik. Ya. N titik, kalau di sini n titik koma. Ya. Oke, ini awal ya, awal. Udah. Nah, kita balik lagi ke desainnya.
Nah, desain saya tadi itu kan saya udah simpan di mana ya tadi ya, di PNG ya, di PNG, di foldernya coba saya cari dulu. Jadi ketutup sih, jadi saya lupa, saya tutup. Saya simpannya di sini, ada PNG. Nah ini, oke. Nah ini kan untuk ini kan saya gunakan apa nih, ini ada grid, ini bit button, ini bit button, bit button, bit button, bit button, bit button ya. Kemudian ini ada label, biasanya label. Kemudian ini ada group box, ini edit box, ini edit box, ini ya, label, ini label. Kemudian ini adalah panel. Nah kira-kira gitulah yang mau kita buat. Oke, saya singkirkan di sebelah biar gampang. Nah berarti kan yang pertama kali kita bikinnya panel gitu ya. Berarti untuk cepatnya kita ketik isinya panel gitu, nah, akan keluar kan pokoknya yang ada panelnya. Ini kita ambil sini, taruh. Oke, panelnya ada dua kan, ada dua, berarti kita ketik lagi di sini panel ya. Panel kita cari dia di mana, karena P doang banyak, kalau pan gitu sedikit. Nah gitu, ada panel satu lagi, berarti saya pakai dua buah panel kan, dah. Oke, F5 nya saya matiin ya. Nah kemudian ini ya kira-kira segini kali ya. Oke udah, ini taruh segini, kira-kira segini, karena dia ada dua panel yang akan kita pakai ya. Udah satu aja yang kita kerjain itu. Yang keduanya, klik ini, klik shift, klik ini, select dua biji ini, klik kanan. Klik kanan itu ada position, ada size ya. Ada position, ada size ini. Kita pilih size. Nah, ini akan muncul ini. Kita bikin apa? Karena kita akan membuat besarnya sama, berarti grow to largest, kemudian height-nya juga grow to largest ya. Udah, oke, pelan-pelan ya, udah kan, maka dia akan membuatkan yang sama. Nah ini juga kita nyamainnya, boleh kita taruh di sini ya. Ini kan masih keklik dua-duanya kan ya kan, masih. Ini tinggal kita lepaskan yang ini. Nah ini kan tinggal kita geser, ini udah sama kan ya. Oke udah, kita tadi punya panel 1, panel 2, bikinnya kan gampang. Kemudian saya akan bikin bit button. Ada berapa bit buttonnya tadi? Ada ini kan 1 2 3 4 5, ada 5 buah bit button ya. Udah, bikin aja, cari bit button sini, udah kan. Sini ada 1, kemudian ambil lagi bit button sini, bit button sini ada 5 ya, bit button 5. Nah kalau yang tanya saya, Pak boleh di copy enggak? Ya boleh aja gitu kan, cuman nyusahin enggak kalau di copy? Coba ya kita copy, edit, copy, kita paste aja. Misalkan edit kan lebih lama kan jadinya tuh, nyari ke sini kan ya, jadi juga sih dia tuh ya, paste gitu kan, atau pilih 2 lagi ya, kita edit, copy ya, lamaan mana ya, atas edit, paste gitu kan, tuh kan dia ada di mana-mana kan jadinya tuh ya kan. Berarti ada kurang 1 lagi kan jadi sama aja kan, daripada gini kan mendingan di sini kan tuh, lebih cepet kan. Nah bedanya apa? Bedanya captionnya kan jadinya suka-suka dia nih kan, ini 2 kan karena kita copy kan, ini 6 ya kan, harus buru-buru kita rubah, kalau enggak kan kita nanti bingung kan. Padahal ini kan
dia ini 2 kan, coba lihat, perhatikan di sini di injektornya, salah pencet, oke, salah pencet, oke. Nah, bit buttonnya ini ada bit button 2, ini bit button 3, ini bit button 4 ya, ini bit button berapa, bit button 6. Nah, kalau ini kan dia captionnya 2, oke. Nah, sekarang apa yang terjadi setelah kita membuat ini? Buat ini, kita lihat apa yang terjadi di dalam codingnya ya. Yang pasti kan dia sudah membuatkan kita ini tulisan ini kan, ini ya, tuh udah ada T-form 1, tadi kan udah ada, sekarang ada lagi panel 1, panel 2, ada bit button 1 sampai dengan 6 ya. Jadi ininya nggak diketik, ini kita bikin, dia langsung bikinin kita kan. Oke, pelan-pelan lah belajar, namanya juga belajar detail kan ini. Nah, udah ya, udah kita lihat ini udah, berarti kan udah sesuai nih, kita butuhnya 5. Kemudian saya butuh grid, string grid, ambil, taruh di sini tuh. Kemudian tadi ada string grid lagi, taruh di bawah 1, string grid taruh di sini 1 ya, yang mana aja lah tempatnya sih nggak masalah kan gitu ya, nggak kita rapiin aja nanti. Oke, udah, berarti kita punya 2 buah string grid. Udah, lihat lagi nih code-nya apa yang terjadi. Nah, kan dia nambahin ini, nambahin 2 ini kan, ada string 1 ini 2 kan. Udah. Kemudian kita butuh lagi ada grid box. Cari di sini grid box apa, enggak ada, kita cari grid box group ya, bukan grid, group box ada nggak, group box. Nah, ini kan ya, ada group box. Udah, dapatkan group box 1 di sini. Udah. Kemudian kita butuh dalam grid box ini ada 2 benda. Ada ada edit box sama label. Oke, kita cari T label ini kan, T label 1. Cari lagi apa, T label link label. Nah, ini T label ini. Oke, 2 buah label. Kita butuh T edit ya, T edit nih 1, butuh lagi T edit lagi, butuh lagi ini, dapat. Oke, ini di dalam group box. Nah, panjangnya biarin aja dulu lah, atau mau kita rapin kalian. Nah, geser sini dulu, ini rapiin ya. Nah, caranya sama dengan yang tadi kan, rapin 1 ayo, kita mau nyamain kan, klik ini, save, klikkan 2 nih, klik kanan, ambil position ya, nah ini position ya, ambil size ya. Nah, kan kita mau sama untuk dikecilin kan, yang mau dikecilin apanya, width-nya kan, berarti shrink to smallest. Nah, udah ya. Nah, ya cepet kan, mungkin banyak 100 juga mau nyamain, gampang. Udah. Nah, ini kan udah. Kita lihat lagi nih apa yang terjadi di sini. Nah, dia akan menambahkan ini kan, itu loh. Udah semuanya.
Nah, kemudian yang dirubah apa? Kalau kita mau merubah sesuatu kan kita bisa lihat dari sini, bisa yang saya bilang kan ya, itu kan. Ini ada form 1, ada ini ini ada button 2, button 3, ini kan di form. Nah, lihat nih, ada sesuatu yang bahaya nih. Ya. Dua benda ini tidak di dalam panel nih. Padahal kan pengennya kita ada di dalam panel. Yang dalam panel kan cuma ini 2, 3, 4 dalam panel nih, 3 ya, ya kan, hanya itu aja kan dalam panel. Mana yang dalam panel? Kita lihat tadi panel 2 itu buttonnya ada berapa? 1, 2, 3. Nah ya kan, 1, 2, 3. Berarti 2 buah tadi yang kita copy tadi itu ya, dia kelihatannya dalam panel tapi enggak gitu loh. Kayak saya bilang kalau ngopi-ngopi nih dia kayak di sini gitu loh, kayak di benda ini, tapi sebetulnya dia enggak gitu. Ya hati-hati ya, jadi lebih baik jangan dikopi lah ya, sengsara kita nantinya dah. Nah kalau mau memastikan lagi benar nggak sih saya bilang tadi itu, kita lihat, kita geser, dia ada di sini. Kelihatannya kan kalau kita nutup kan ya, nah tapi nggak dalam panel ya. Pak kok hilang Pak? Ya iya hilang ya, tadi kamu kopi naruhnya di mana? Oke, paham kan? Ya. Ya untuk tidak mengacaukan pikiran ya ini kita hapus saja. Gitu loh. Kan mengacaukan pikiran tuh dia, hilangkan itu dari form tuh ya. Maka saya bilang mendingan bikin lah. Kemarin ada siapa yang senangnya kopi-kopi kan ya, ini. Nah ini kita carilah edit, mana sih edit, oh S ini TED. Nah cari di mana dia, ada banyak lain ya. Atau kalau malas ya kita carinya dari sini. Dia kan ada di mana, di standar kan deh, itu ada di standar. Standar kan berarti T editnya T button, T bit button, bukan edit lagi. Kalau santai nyarinya nggak ketemu. Oke cari nih T bit button kan di sini, di additional deh. T bit button taruh ini, pasti dia di situ ya, pasti tuh. Kita lihat mana dia ya kan ada ini kan, 1, 2, 3, 4, 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ya gitulah kalau ngetik tuh, kalau ngopi ya pengen cepat malah jadi lambat kan. Oke. Nah udah ya, jadi kalian perhatikan ini ada di mana dia gitu ya. Panel 1 ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada apa lagi, ada string sheet 2. Oke. Udah sampai di sini, simpan dulu lah sebelum hilang. Oke dah, berarti dia di sini, karena di sini dia nggak bilang dia di dalam panel mana, dia nggak bilang dia. Oke, kosong kan, cuma nambah ini doang. Sekarang kita balik ke desain ya. Nah saya maunya dia gitu kan, pada saat form ini, oh ini jalanin dulu ya, kita jalanin. Error 2 nih, mana error 2? Error 2 ini karena ada konstanta ini kan tadi yang saya tambahin ya. Ya dah jadi kan ya kelihatan lah bentuknya gitu ya. Nah kalau udah itu berarti pada saat saya ingin dia mengatur ini, ngatur 2 buah grid ini pada saat formnya di create gitu loh, formnya di create. Maka kan di sini kita harus ada di form kan, ini klik sinilah form kan gitu, cari eventnya. Nah eventnya cari apa kalau di form, macam-macam juga kan.
nih coba F5 macam-macam nih ya, macam-macam. Nah, yang akan saya cari itu adalah pada saat dia di create, mana on create. Berarti saya cari ada di sini, ada on create, on close, macam-macam nih. Nah, yang ini nih yang saya cari nih, on create ya. Ini kan on create nih, klik 2 kali, nah gitu. Nah, maka dia bikin kita ini, jadi ini nggak diketik ini gitu loh, on create ya. Kalau mau lihat di atasnya juga bisa ya, kita coba F5 ya, kita lihat di atasnya apa, dia bikin ini langsung nih, sebaris nih dia bikin. Jadi ini nggak kita ketik nih, dia yang buat. Ada prosedur form create yang tadi kita buat berdasarkan ini gitu loh. Dia daftarkan di sini, nah di kan ya, didaftarkan dia di mana, di tipe, nggak diketik ini gitu. Oke, udah. Nah itu tadi saya katakan bahwa ini diakhiri dengan titik koma ya, ini ya, n ini yang terakhir. Saya bilang saya udah punya gitu codingannya gitu. Misalkan di n create ini saya cuman mau ngatur ini, mengatur string grid 1 ya. Copy ini, saya copy aja ya biar nggak lama. Nah ya kan, berarti kita bikin nih jumlah barisnya berapa, kolom countnya berapa, tinggi baris di 0 ya berapa, kemudian yang 01 00 isi berapa, 01 isi berapa, 02 berapa. 0 ini baris, yang ini kolom ya. Kemudian kolom bitnya lebarnya berapa, 30 40 80. Oke, udah ya, kira-kira ini dia. Kemudian nah saya balik sini lagi, saya coba jalankan. Nah kan berarti ini udah diatur sama dia nih ya, udah diatur. Yang atur kita tadi kan pada saat form itu di create. Oke, dah. Kemudian bagaimana dengan string grid 2? Nah string grid 2 kan sama, kita bikin sama, copy aja. Nah kalau ini nggak masalah, copy, edit, copy, paste, jadi kan. Cuman karena ini kan jadinya 2, nah, ganti aja nih 2 sorry 2 ganti 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 2 ya, simpan. Nah rajin-rajin lah nyimpan, rajin menabung kan pangkal kaya. Nah ini kan dapat, ini kan udah 2 grid kan dapat ya. Oke, kemudian saya maunya edit 1 dan edit 2 ini sudah ada angkanya di awal supaya kita nggak repot-repot lagi gitu kan ya. Udah, berarti saya tinggal kasih aja harga awalnya, copy lah gitu ya, udah ketik kan, cuma ngetik ini doang. Nah itu loh, jadi edit 1 tuh nilainya harga awalnya udah saya kasih 1 ya. Coba, karena dia string kan, karena dia tag, maka kasih petik sininya kiri kanan ya kan, tag nih ya, jalanin. Nah ini kan udah ada angkanya nih dia, F5 ini udah ada 1 gitu kan ya. Oke, udah. Nah ya, tutup. Udah, jadi urusan pada saat form create ini udah selesai. Jadi pada saat dia jalan, dia akan melakukan apa ya, terserah lah, mau bikin suruh, mau ngapain aja boleh di sini. Baik, kita lanjut lagi. Nah sekarang saya pengennya di button ini dia membaca data, dia tulis ke sini, taruh sini kan gitu ya, baca taruh sini. Oke, nah bacanya kemarin lah, data yang kemarin ini kan, berarti kan kemarin ini kita punya file yang saya bilang itu, kita punya file adalah apa,
Mana dia? Cari dulu ya. Cari dulu dia di mana. Oke. Saya punya datanya di sini di 6. Ya. 6 itu adalah, oh bukan. Saya taruhnya di mana? Oh sini. Oke. Oke. Nah, ini kembali kan kurawa ini ya, ini gak ada nilainya, cuman ada ini sama ini doang, 2 feet aja. Oke. Udah ya, saya tutup aja ini, tutup aja. Kemudian nah sekarang kita mau ngapain, kan itu kan kita mau ditampilkan di situ. Oke, mau ditampilkan di situ, mau ditampilkan di grid datanya. Oke. Nah, karena kita akan tampilkan di grid datanya, maka di codingannya itu kita bilang data tadi tipenya apa. Nah, kita deklarasikan di atas. Kita deklarasikan ya. Nah, ini saya copy aja lah. Kan ngetik-ngetik juga sama juga. Oke. Deklarasinya di sini nih, enakan di atas, jangan di bawah T-form. Ini kan miliknya T-form nih sampai sini ya, jadi selalu menambahkan deklarasi itu di atasnya dia, supaya jangan nyangkut ke situ. Nah gitu kan. Udah, ini dia kan, baca dengan ini nama recordnya adalah ini gitu, nama recordnya TKRW dengan fitnya ada name, ada nama atau variabelnya. Udah ya. Nah kemudian kita assign dia di variabel. Nah, karena ini kan banyak datanya mau disimpan di array, maka kita buat deklarasi array ya, di var ya. Copy aja lagi itu, copy. Nah sini naruhnya ya. Nah di bawah var, saya nggak bilang di atasnya implementation, saya cuma bilang dia di bawah var ya, karena dia variabel. Ini array 1 sampai 100, ini tipenya text file, ini FKRW nama variabel, tipenya text file ya. Ini AKRW juga variabel, tipenya array of TKRW. TKRW itu tipe isi arraynya adalah ini. Nah, oke, udah. Berarti kan deklarasinya udah nih. Berarti balik lagi ke desain. Desain kan kita membacanya di sini, membacanya pada saat klik ini kan, klik ini. Maka kita cari lagi di sini di eventnya. Tapi jangan lupa nih ya, ini harus hati-hati. Maka saya bilang jangan ngekliknya pas di tempat lain ya. Berarti kan ini adalah bit button kan gitu ya, bit button ya. Perhatikan bahwa oh yang harus ini ada warnanya, oh ini tanda ini, oh ya berarti benar tempatnya di situ ya. Tinggal kita cari apa, on click, cari on click. Nah di sini kan dia kan on click, maka akan muncullah tulisan ini gitu. Oke. Nah walaupun kita belum ngapa-ngapain, dia udah buatkan kita ini ada begin ada end ya. Makanya kemarin ada yang ngopi-ngopi beginnya ada 2 di sini. Hati-hati lah juga ngopi ya. Udah. Nah kita lihat ini kan button bit button 1 klik, bit button 1 klik ya, akan dibikinkan ini nih, ada prosedur nih. Nah itu loh prosedur ya, dibikinkan bit btn 1 klik. Nah gitu, jangan oke klik. Makanya saya bingung kemarin tiba-tiba ada oke klik, dari mana ceritanya.
Oke, nah ini, nah setelah itu, nah ini kopi lagi ya, pada kita capek. Nah kalau mau ngopi, ya kan pasti kamu ngopi kan biasanya senangnya kan begini nih, kamu ngopi main membuat aja kan gitu, main membuat aja. Oke, kamu kopi nih, mau kopi kamu taruh di sini kan, nah taruh di sini. Kalau di sini salah kan. Kalau taruh di dalam ini kan jadi double deh. Coba, kamu pasti begini melakukannya. Tuh kan, kan jadi ada begini di atas sini kan. Kalau ada begini di atas sini, gitu dijalanin kan dia apa katanya. Tuh, nah kan salahnya di tempat lain kan. Salahnya di situ, gitu kan. Iya, oke. Ya berarti hilangin ini udah. Oke. Kemudian ya kita lanjut. Di sini ada yang menjalankan ini. Oh sorry, salah kopi. Hapuslah. Nah, tinggalkan n-nya. Berarti kita ngopinya adalah tadi apa itu? Bit button satu klik. Bit button satu klik. Iya, ini dia. Nah, kan di situ. Taruh di sini kan. Nah, gitu loh. Ya. Nah, apa yang dilakukan? Nah, dilakukan sama dia ini kan saya bilang pasangan nih. Ya, pasangan harus ada assign, harus ada reset. Ya, pasangan. Nah, ketemu nih kita perulangan satu. Ada while not end of file, FKRW. Jadi dia sudah melakukan pengulangan gitu ya. Antara begin dan end ini sampai dengan kan. Jadi while itu ngeceknya di awal sampai dengan dia belum habis dibaca ini kan. Baca masukin situ kan gitu ya. Dah. Nah, kemudian string grid row count-nya harus diisi panjangnya, soalnya kalau kamu nggak isi nanti dia nggak ngisi ke file. Oke, nggak percaya, coba aja. Ini saya komen ya, soalnya ini kamu lupa. Error. Assign filenya salah. Oh iya, karena filenya namanya kan namanya foldernya belum ada, nama filenya belum ada. Nama filenya itu kita harus kasih nama filenya. Nah, itu oke. Nah, copy aja. Itu naruhnya di konstanta ya kan, di bawah sini kan ya. Tadi saya bilang ini konstanta. Nah, kan itu ya, ini biarin aja lah. Nah, cuman tadi kena lokasinya kan di sini, ini kan masih yang lama, ini saya copy ya kan, copy yang lama nih, maka kita harus cari dia di mana kan gitu. Cari dia di mana. Nah, kan ini kan dia di sini nih foldernya. Kalau foldernya panjang biasanya ini saya klik kanan di sini, ini copy address as tag ya. Ini copy address as tag ya, copy aja udah ya, copy ini F5 ya. Ini saya masukin sini. Ini kalau kita paste dia udah paste nih, kontrol paste kan. Nah, ini kan udah nyebutin di sini, jadi kita nggak usah ngetik lagi gitu loh. Oke, kontrol X lah. Berarti ini kan dia udah nyebutin di sini. Nah, oke, udah ya. Ini taktik supaya cepat kerja kan gitu. Udah, ini kita simpan, kita jalanin. Masih ada error, apa errornya? Nah, ini kan dibilang jumlah r data n kurang 1, maka nggak ada variabel. Dia bilang kan ya,
n kurang 1 kan. Dibilang apa tadi? Coba kita lihat. Error 2. Nah, lihatnya di sini. Kenapa dia bilang dia? Nah, ini kan tadi kan ada nih. Coba kita besarkan. Kamu belajar baca nih. Nih, apa katanya? Undeclared identifier jumlah R data. Nah, udah ya. Oke. Berarti apa? Jumlah R data ini belum kita define dia. Enggak kita. Nah, ini biasanya kita declare. Boleh deklarnya di sini, kalau hanya dipakai di sini aja. Ya. Nih, kita jalanin. Nah, kan udah ada error. Nah, tapi kan nggak ngisi. Kenapa dia nggak ngisi? Karena kita belum menyebutkan panjangnya string gridnya berapa. Nah, nih row count-nya. Nah, coba. Nah, kan dia ngisi dia. Jadi dia nggak ngisi bukan karena nggak berhasil membacanya, tapi yang akan menempatinya tuh belum dikasih ruangan dia gitu. Oke, ini tadi saya bilang ini jumlah R data ini kan saya declare di sini. Artinya apa? Artinya JML data ini hanya dikenal di dalam prosedur ini. Nah, tapi saya nggak mau itu. Karena saya nggak mau itu, maka saya deklarasinya nggak di situ. Saya deklarasikan aja di atas, sehingga nanti di semua prosedur itu bisa diambil. Itu. Sehingga saya taruhnya di sini. Nah, itu di var juga di atas itu. Ini apa tadi? Integer. Ya. Dah, sama juga kan hasilnya. Coba kita lihat jalanin. Nah, kan gitu. Sama kan dia kan ya? Sama ya. Udah. Nah. Sama udah. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Apa? Ini udah. Ya berarti kita tinggal jalanin itu. Nah, sekarang saya daripada bolak-balik ketik, nah, yang cukup lah udah memberikan beberapa pengetahuan yang esensial, yang penting buat kamu tahu adalah bagaimana mengetikkan itu ya untuk event, bagaimana menempatkan variabel path global atau lokal, kemudian penggunaan konstanta, penggunaan type itu ya. Oke, ini saya close all. Saya ambilkan program yang udah jadi. Itu. Yang udah jadi tadi ini. Nah, sama aja kan, mirip-mirip juga. Iya. Oke. Kalau ini saya udah jalankan. Nah, sama aja kan. Nah, ini keluar juga di situ kan. Cuman ini kalau saya klik button ini ya. Bukan yang ini. Ini yang bosan kita bikin tadi. Oke. Saya salah ngambil. Kalau nggak salah deh berarti yang ini kan yang foldernya di sini ya. Nah, yang ini dia. Oke. Nah, ini contoh tadi ini ya sama kan. Kemudian sekarang kita berbalik untuk ngasih contoh for. Oke. Nah, for ini kan awalnya kan cuma 1, akhirnya 1, makanya kan dapatnya 1. Sekarang kalau saya kasih mulai dari 10 sampai 20 gitu, nah kan dapat kan mulai dari 10 sampai dengan berapa, 20 ya kan, berarti kan mulai dari posisi 10 di sini ini kan 10 ini sampai 20. Oke. Nah, ini kan namakan for kan ya, for yang berulang. Nah, kita lihat gimana dia. Nah, bagaimana dia? Ya, kan ini dia. For. Ya, usahlah lihat dari sini aja kan.
Ini saya klik aja di sini. Nah, kan berarti yang ini dia. Oke. Nah, berarti di sini kan saya bilang ada for and batas awal to batas akhir. Nah, ini ada ini variabel ini saya tambah 1. Kemudian dia ngisi grid 2 yang ke n dan baris. Ini saya kirimkan ini. Nah, ini saya bikin prosedur nih. Oke. Berarti akan ada prosedur ini. Ya, prosedur isi S grid 2. Prosedur isi S grid 2 mana? Nah, ini yang dia terima adalah 2 variabel kan, I sama B, dua-duanya integer. Ingat ya. Nah, prosedur ini kalau dibuat harus dideklarasikan di atas. Cuman bedanya di atas nggak pakai tform 1. Biasanya saya copy aja gitu kan. Variabelnya boleh beda, boleh sama. Tapi sebaiknya sama. Ini misalnya saya copy ini ya. Saya copy ke atas. Mana dia? Nah, ini kan saya bikin nih. Ini prosedur bikinan kita, naruhnya di sini nih, di bawah publik. Ya. Nah, coba kita bandingkan dengan yang tadi. Nah, yang tadi kan di bawah ada tform 1. Ya. Kalau yang di atas nggak perlu gitu. Oke, bedanya kan itu doang ya. Jadi di atas itu tanpa ada tform 1 karena memang dia dideklarasikan di sini di tform 1 gitu. Oke, itu jadi bagaimana mendeklarasikan, naruhnya paling aman di bawah public declaration. Yes. Sebelum n. Ya, karena setelah n ini muncul var. Di tengah-tengah ini malah salah kan gitu. Ya. Udah. Oke, ini tadi kita kembali lagi ke sini ya. Nah, ini ada tadi di mana sih dia? Oh, itu. Ini adalah prosedur apa sih tadi? Isi grid 2. Oke. Ya, kalau ini kan cuman kita ngisikan kemana, ke dalam string grid 2 ini. Ini baris ini sama dengan yang tadi kan ya. Cuman ini saya kasih tambahin string biar nggak ada error ya. Nah, B yang dikirim tadi sebagai nomor, sedangkan I yang dikirim tadi adalah posisi daripada array yang akan diambil. Nah, kita lihat I itu dari mana asalnya. Dan ini kan yang manggil isi grid 2 siapa? Yang manggil isi grid 2 tadi adalah for ini ya. I tadi dapat dari mana? Di n kan. N kan berarti ini tuh n ya, berarti dia akan mengambil array tadi mulai yang dari n nya sampai dengan batas akhir. Berarti yang diambil yang ke 1, ke 2 gitu ya. Coba kita lihat lagi ya, yang mana I, yang mana n ya. Oke, ini nah kan 1 nih. Ini awal mulai dari 1 sampai 1 yang gitu. Kalau saya bilang dari 10 sampai katakanlah 20. Nah, 20 lah kebanyakan, 15 saja. 15. Ya. Maka yang diambil dari sini gitu kan. Dari yang ke 10 nih. Nah, sampai yang ke 14. Nah, ini tadi 10 sampai dengan 14. Nah, ini oke. Nah, kenapa ini kok jadi 1, 2, 3 ya? Karena memang kita pengennya dia 1, 2, 3 kan, sebanyak berapa dia ini gitu ya. Sebanyak berapa kan 10. Ini kan sebanyak 10 sampai 15 berapa? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya kan, ini kan dia. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa? 6 ya. Jadi 10 sampai 15 itu bukan 5 tapi adalah 6 karena yang 15 nya ikut ya. Jadi 10 sampai dengan, nah gitu loh kalau bahasa Indonesianya itu. Oke, jadi tadi ya saya
ini barisnya, ini yang ngambil I nya gitu, yang ke I. Kita balik lagi, apalagi yang ada di sini. Nah, tadi saya katakan yang paling penting adalah kita membuat row count-nya, karena kita menentukan dia berapa tampilan yang mau dimunculkan. Nah, ini kan ya saya ngambilnya mas sederhana aja, ini batas akhir dikurangin batas awal, simpan ke jumlah baris kan ya. Nah, saya ambil absolutnya supaya apa, supaya bisa aja minus kan gitu ya, jadi plus minus masuk gitu kan jumlah baris. Kenapa tambah 2 ya, tambah 2 karena tadi kan, karena si string grid ini kan mulainya dari 0 ya, mulai dari 0, padahal 0 itu kan judul tuh nggak mau kita tulisin kan ya, kita mulainya dari 1. Nah, maka dia bertambah 1, berarti kan dia jadi tambah 2 ya, 1 karena judul, 1 karena ini adalah sampai dengan, jadi saya tambah 2 gitu. Ini aja sih bedanya ya. Ini clear grid 2 ini untuk menghapus nih, untuk menghapus grid. Jadi sebelum diisi kita hapus dulu, akan berarti ada prosedur nih. Nah, kalau prosedur kayak gini berarti kan nggak ada parameternya ya, nggak ada. Beda kan yang ini isi grid 2 prosedur juga kan, tapi ada variabel yang dikirimkan, yaitu ada n, ada baris. Kalau ini nggak ada dikirim apa-apa. Nah, kita tinggal lihat nih clearsnya ngapain gitu. Mana clear di mana dia atas kali, kita cari dia mana. Nggak ada, lalu ada lah, nggak mungkin nggak ada. Oke, mana dia? Clear, ini isi, ini isi, ini clear. Susah kita cari aja lewat sini kan, search, find. Nah, ini kita cari apa di sini? Kita cari clear kan, nyarinya ke bawah. Nah, kan ada tuh dia dapatkan. Mana lagi? Ada banyak sama kayak. Nah, dia sendiri di sini gitu. Oke, nah ini juga kan lah, karena dia prosedur, kita daftarkan ke atas itu. Daftar di atas di mana? Daftarnya adalah, nah ini beda kan, yang di atas ada parameternya, ini enggak ada karena dia memang enggak ada variabel yang dikirimkan. Oke, udah. Nih, ini juga perulangan kan, berarti kita ngulangi dari 1 sampai dengan jumlah baris ya kan. Jumlah baris dapat dari mana? Dari sini, string grid 2 row count. Nah, kan dia ngitung berapa jumlah barisnya. Udah, kemudian kita mulai dari I sampai dari 1 sampai ini tuh. Udah, kan ini perintahnya nih buat ngapus, ini tinggal pakai aja kan. Kalau ini kita naikin baris berapa kan gitu kan, mulai 1. Enaknya sih sebetulnya ini ditambah 1 nih ya, tambah 1 karena kita mulainya dari 0 kan. Oke, kita kasih plus 1 aja. Nah, kalau udah mau gitu kan ya, jadi kita jalanin. Nah, oke, udah. Ini misalkan 1 sampai dengan 5 kita jalanin. Nah, kan dapat nih 1, 3, 4, 5 ya. Sekarang kita masukin lagi dari 11 sampai 12 lagi, kan cuma dapat 2 sampai 12. Nah, clear tadi adalah sebelum dia jalankan ini, dia ngapusin baris dulu supaya nggak ada baris yang tersisa di sana kan gitu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi yang kedua. Yang kedua itu misalkan di sini 10, ini sampai dengan 20. Oke, 20 kita ini berarti kan yang muncul 10 sampai dengan berapa?
20 kan. Yang kedua, kalau saya klik yang kedua kan dia clear dulu tadi. Nah, terus dia ngisi lagi. Apa yang terjadi? Ya, dia ngisinya terbalik kan, dari 20, 19 plus terus sampai dengan berapa? 10. Mundur ya, mundur ke bawah. Kenapa bisa mundur? Karena saya gunakan dia adalah pakai, bukan pakai for yang ke atas, tapi pakai ini down to, ya, down to. Sama sih prosedurnya, cuman di sini down to, ini juga sama. Ini yang dikirimkan ini N, ini baris juga, ini baris, ini satu juga kan. Ini kan sama nih, yang atas ini kan tuh. Ini kan pakai for biasa, sama prosedurnya itu kan, sama. Makanya di sini tadi saya kasih absolut, karena bisa aja kan dijumlahkan jadi minus, ya, di minus kan, batas akhir dikurangin batas awal, karena batas akhirnya lebih kecil gitu kan, dia jadi bisa jadi minus kan. Oke, tambah 2 udah sama, tapi dia bisa terbalik karena ada ini down to, mundur dia ngitungnya itu. Jadi kalau kita periksa N ini mundur, ya, ini kan DDN dapat dari batas akhir, ya, ya, dia mundur N, ya, N kan tadi yang dikirim, maka N nya tadi ya, kalau kita lihat tadi kan mana, coba ya. Nah, oke, ini tadi Bapak anggapin lagi lah 10 sampai 15, iya, yang kedua. Nah kan dia mulai dari 15, 14 dan seterusnya kan sampai bawah, mundur dia. Nah, barisnya tetap dia satu-satu terus, kalau yang lainnya dia, yang ini dia ngambilnya mundur, makanya ada 2 buah variabel kan, ya, makanya ada 2 buah variabel ini, ya, ini buat baris, ini adalah N nya tadi. Oke, ya, gitu ya. Jadi kan udah, jadi ada down to, ya, jadi ada N, ada baris, ya, barisnya buat yang di depan, N nya buat mengambil arraynya. Sekarang kita coba jalanin lagi yang ketiga. Yang ketiga ini, yang ketiga ya, ini for juga, ngambilnya dari 1 sampai 9. Kenapa ngambil 1 sampai 9? Padahal di sininya kan 1 sama 1. Ya, sebetulnya yang atas jadi nggak ada hubungannya. Berarti itu kalau kita lihat di sini kan, klik ini, yang ini kan. Nah, dia ngambilnya berdasarkan apa? Nih, dia ngambil low dari huruf nilai, batas akhirnya ngambil height dari huruf nilai. Ya, jadi bandingkan dengan yang tadi, kalau tadi kan dia ngambil dari edit 1 kan ya, nih dari edit 1 nih. Kalau ini dia ngambilnya dari low dan height huruf nilai. Sekarang kita lihat huruf nilai kan array, ya, array. Nah, huruf nilai itu adalah ini, nah kan, huruf nilai kan array dari 1 sampai 9. Jadi dia ngambil ini, batas awalnya array ini 1, batas akhirnya 9. Nah, oke, yang lainnya sama, saya nggak usah jelasin gitu kan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa for itu bisa juga diambil dari batas sebuah array. Nah, gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini saya jalankan yang repeat. Oke, posisinya 1-1. Nah, pakai ini 1, pakai ini 1 kan gitu kan ya. Nah, down to ya dia juga kan. Kalau ini 9, kenapa 9? Ya karena isi array-nya kan posisinya 1 sampai 9. Sekarang kalau pakai repeat dengan gunakan 1-1, apa hasilnya? Dapat 1 kan? Karena dikatakan dia akan mengulangin sekali kan tadi kan ya, repeat. Nah, kita coba kalau pakai while 1 juga dia tuh kosong. Kenapa? Karena dia ngeceknya di atas itu.
Tuh. Dah. Kan kita lihat codingannya kita lihat gimana codingannya kalau repeat itu penulisannya kan seperti ini. Atasnya nggak usah dipikirkan, sama nih atasnya nih dengan yang tadi sama ya, cuman ini saya kasih harga awal 0. Kenapa karena 0? Karena barisnya kan dia nggak punya variabel kan ya, beda kan. Kalau kita pakai for kan ada variabel untuk ngisi n nya kan, kalau ini kan dia nggak punya variabel n, beda kan ya. Ini kan ada n nih, isi grid 2 dengan n dan baris gitu kan ya. Nah karena ini tuh nggak ada variabel n gitu ya, maka saya isi aja dia ini BRS. Nah dia menggunakan kalau while ya, repeat mana repeat. Nah ini ya kan, ini saya isi aja di sini supaya dia bisa mendapatkan nomor barisnya. Nah repeat ini pakai until di sini gitu, dia akan mengerjakan dan dia lewat sekali, terus dia ngecek udah sama belum kondisi ini. Kalau udah sama dia selesai. Tuh repeat ya. Sedangkan while, nah bedanya while adalah ini, dia akan mengerjakan ini dari begin sampai end ini selama baris lebih kecil daripada batas akhir. Nah berarti mulai 1, batas akhir misalkan 10, lebih kecil dari 10 dia akan kerjain terus gitu ya. Selama lebih kecil ya boleh aja lebih kecil, apa lebih kecil sama dengan gitu kan ya, gitu. Jadi isinya ya bisa macam-macam di sini ya. Yang penting ada suatu pemeriksaan apakah sudah bisa dia menghentikan loopnya, kapan dia menjalankan loopnya. Nah kalau di sini naruhnya di bawah sampai batas dia kapan terakhir untuk mengulangi barisnya. Itu aja kan, while udah, ini udah ya kan. Nah jadi dengan pemahaman ini saya rasa nanti kalian akan bisa memahami suatu ketika kita nggak ada variabel yang bisa menghitung, berarti pilihan kita cuma 2, mau pakai repeat atau mau pakai while kan gitu ya. Kalau repeat, nah ketentuannya seperti itu, kalau while ketentuannya seperti itu. Jadi kita sudah bisa menentukan kapan menggunakan while dan kapan menggunakan repeat. Nah, kalau while non f of while ini pasti untuk while. Kalau for tadi perulangan, ini repeat, sudah kita jelasin. Iya itu aja kali ya, semoga menambah wawasan kalian. Soalnya ini ngulang juga di algoritma pemrograman 1 kan kalian udah paham juga kan. Di program C itu juga ada sama, ada juga for repeat, cuman mungkin penulisannya aja yang berbeda gitu ya, cuman tulisannya aja yang berbeda. Nah ini jadi udah paham lah ya. Misalkan ini 1 sampai 2, ini kalau jalan ini 2, ini juga 2 tapi dibalik, ini tetap 9, ini bisa dapat 2 ya, ini juga dapat 1. Nah, while-nya 1 karena begitu itu terakhir dia udah nggak dapat kan, jadi 1. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini membuat tambah paham ya. Kemudian kalau untuk belajar codingannya nanti akan saya berikan codingannya, cuman hati-hati jangan main copy, runyam urusannya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.